Hari ini Kamis tanggal 20 bulan Maret tahun 2025, atas izin kita semua yang hadir, saya Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, meresmikan penggunaan gedung gereja Jemaat Laharoi Kampung Biga. Kita berdoa Tuhan senantiasa hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita yang hidup, saya meresmikan penggunaan gedung ini. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Raja Ampat Selatan, Jemaat Laharoi Biga pada Kamis 20 Maret 2025. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan selamat kepada jemaat atas peresmian gereja yang akan berguna dalam meningkatkan iman kepada Tuhan. Selain itu, Gubernur pertama di Papua Barat Daya itu juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan anak secara baik dan maksimal, guna menunjang kapasitas diri dalam rangka menjadi manusia berkualitas untuk nantinya mampu membangun daerah Raja Ampat. Tak hanya itu, mantan Bupati Asmat 2 periode itu juga berkomitmen akan berupaya membangun kualitas pendidikan dan kesehatan dengan pemenuhan fasilitas pendukung terhadap 2 aspek itu. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena hanya atas perkenan Tuhan kita semua hari ini ada di Kampung Biga ini, dalam suatu momentum yang luar biasa. Peresmian gedung gereja GKI Jemaat Laharoi Biga dalam keadaan yang luar biasa. Hadir langsung Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat. Hari ini saya dan Pak Bupati lebih berbahagia lagi. Ya, kami pas hari ini 1 bulan sebagai Gubernur dan Bupati. Kebetulan tanggal 20 Februari itu kami diambil sumpah janji dan sekaligus pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Semua kita ada di sini, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bupati, itu karena Tuhan. Karena Tuhan, saya dan Pak Bupati tugas di sana, suruh orang lain di sini lebih penting. Bersama warga umat di Jemaat Laharoi lebih penting dari yang ada di sana. Itu sebabnya ya semua ini kita kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan. Syukur hanya bagi Tuhan. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan selamat dan sukses atas peresmian gedung gereja baru Jemaat Laharoi Biga di tempat ini. Kita semua bersyukur bahwa oleh kasih karunia Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kita, tapi kita bisa menyelesaikan gedung ini dengan baik. Semua ini bukan karena kita, tapi ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya tidak salah kalau hari ini kita punya waktu cukup untuk bisa memuji-muji Tuhan melalui pujian-pujian, paduan suara, vokal grup, solo, dan ibadah yang kita kerjakan hari ini sebagai rasa syukur kita untuk mensyukuri
perbuatan baik Tuhan, karya terbesar Tuhan untuk jemaat Laharoi di kampung ini. Saya sependapat dengan Pak Bupati. Kalau gedung ini tiangnya gagah, lantainya bagus dan berdiri di atas gunung ini, mudah-mudahan umat di sini juga punya iman yang kuat, iman yang besar, iman yang kokoh, hidup kualitas imannya seperti gedung ini. Tadi di khotbah sudah di-stressin tadi, Hagai 2 tadi, bagaimana beruntung kita bisa membangun rumah Tuhan. Tapi bukan yang ini saja, tapi hati kita juga harus kita bangun. Untuk itu kita semua berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, keteguhan hati, iman yang kuat, kesabaran dalam menjalani hari-hari hidup kita. Harus kita nikmati dengan penuh pengucapan syukur. Walaupun badai, ombak, gelombang, tapi kita tetap tenang karena Yesus bersama kita. Setuju ya? Selanjutnya, orang Kampung Biga ini jemaat ini lebih beruntung. Saya pribadi setelah dilantik jadi gubernur ini, Raja Ampat yang sudah 2 kali saya kunjungi. Kabupaten yang lain kunjungan resmi belum ada. Tepuk tangan untuk Raja Ampat dulu. Raja Ampat ini surganya Papua, surganya Indonesia. Maka kita yang ada di wilayah ini harus bangga punya Raja Ampat. Bangga punya Raja Ampat, maka kita punya bertanggung jawab semua untuk menjaga negeri ini dengan baik, menjaga lingkungan kita, menjaga laut kita, habitat yang hidup di laut, di darat kita jaga sama-sama. Karena ini yang menjanjikan, yang membuat orang lain tidak tenang. Mereka tidur tidak nyaman, selalu rindu untuk datang ke Raja Ampat. Tepuk tangan untuk kita dulu. Maka tugas kita semua adalah kita tetap menjaga negeri ini. Kita tidak boleh merusak hutan kita dengan sembarang. Kalau mau bikin kebun, ya bikin yang teratur sedikit. Jangan tebang hutan terlalu banyak. Kalau bako jangan ditebang terlalu banyak. Karena ini yang menjanjikan banyak orang datang ke sini. Hal yang berikut, apakah kita ini hanya nama saja? Raja Ampat ini saja nama saja keluar di belahan dunia yang lain ada. Tapi saya ingin mengajak kita semua, gereja, masyarakat adat, pemerintah, kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa manusia-manusia yang lahir dari negeri ini juga harus hebat. Manusia-manusia yang lahir dari dataran ini juga harus orang-orang hebat. Maka sekolah menjadi prioritas utama untuk kita semua. Apalah artinya nama Raja Ampat ini mendunia? Baru kita tinggal hanya begini saja. Kita semua berharap bahwa dunia belum kiamat. Buktinya hari ini kita masih ada. Tuhan mau kita harus bangkit. Anak-anak Papua harus bangkit. Orang-orang kawasan Raja Ampat ini harus bangkit. Sekolah dengan baik.
menguasai teknologi, menguasai pengetahuan, kita pulang untuk kelola negeri kita dengan baik. Tidak bisa orang lain datang. Kalau orang lain datang itu sekedar hanya datang tuh kumpul-kumpul bawa pulang. Mereka bisa, kalau ada ruang mereka akan bikin rusak. Maka tanggung jawab negeri ini ada di kita semua. Saya minta bantu Bapak Ibu Pendeta untuk terus ajak masyarakat kita, anak-anak kita sekolah. Ayo sekolah, sekolah. Kita harus sekolah supaya kita bisa tanggung jawab untuk tanah dan negeri ini, untuk kemajuan Papua, tapi juga lebih khusus Raja Ampat yang menjanjikan. Sekolah ini anak akan pintar, anak akan cerdas, Bapak Ibu akan bekerja sekuat tenaga kalau sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin kerja. Kalau anak sakit-sakit tidak mungkin sekolah, tidak mungkin cerdas. Maka kesehatan juga menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Saya minta ibu-ibu, ya kalau bisa itu urus kita anak-anak baik-baik. Mulai dari kecil. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu dari apa yang dimakan. Maka asupan gizi itu yang menentukan sehat. Kita punya laut luar biasa, ikan banyak, udang banyak. Maka anak-anak sini harus lebih cerdas lagi, lebih hebat lagi. Sehat ini penting. Jagakan kesehatan kita harus, anak-anak harus kita jaga, tapi bapak-bapak juga, ibu-ibu juga harus sehat supaya urus kita punya anak-anak. Jadi kesehatan, pendidikan ini menjadi prioritas. Nanti tanggung jawab saya dan Pak Bupati, kalau Tuhan izinkan kita punya kemampuan, kami punya kewajiban itu yang menyiapkan infrastruktur, bangun sekolah yang baik, puskesmas yang baik supaya masyarakat tidak perlu jalan jauh, bisa berobat di tempat kayak itu. Kewajiban saya dengan Pak Bupati. Nanti kami berkolaborasi, kalau ada uang cukup kita akan kerjakan begitu. Tapi sekolah ini tidak bisa Bupati dan Gubernur datang dari sekolah. Sekolah tidak bisa. Itu harus datang dari Bapak Ibu. Kesadaran dari kita sendiri. Bisa toh? Oke, jadi kita ingin manusia Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif. Kita bisa, siapa bilang tidak bisa? Yang penting mulai hari ini kita mulai siap untuk melangkah. Saya rasa ini pesan sedikit melalui momentum ini saya sampaikan, kan tidak mungkin saya akan datang tuh. Jadi saya sampaikan pesan ini, saya minta dukungan dari Bapak Ibu Pendeta, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu, mari kita terus mulai bergerak untuk urus kita punya masyarakat di Papua ini. Saya rasa itu. Selanjutnya mohon dukungan doa untuk saya dan Pak Ori. Kamu yang pilih saya dan Ori toh? Iya toh? Tugas kita belum selesai. Maka saya dan Ori minta dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Berdoa untuk kami supaya Tuhan karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, tapi taruh hati yang takut Tuhan. Hati yang merendahkan diri. Kerelaan untuk bisa bekerja, melayani. Itu tugas Bapak Ibu untuk berdoa untuk saya dan Pak Ori. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya dan Ahmad Nasrau dan keluarga menyampaikan terima kasih banyak
untuk Bapak Ibu yang pada pemilu kada, mungkin juga dengan Adeori pada pemilu kada 27 November yang lalu memberikan mandat kepada saya dan Ahmad Nasrau maupun Adeori dengan wakilnya. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya minta maaf waktu pemilu tidak bisa datang, berkunjung ke kampung Apur tidak ada, tapi orang Raja Ampat hebat. Lagi terima kasih untuk kepercayaan itu. Akhirnya saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah untuk teman-teman yang menjalani ibadah puasa di kawasan Misol ini. Kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ini tadi ada info dari adik perempuan sana, jadi saya dan keluarga kasih uang 100. Nanti ditambah oleh Pak Bupati untuk melengkapi semua. Saya rasa demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom.